Hola mi amigo, mi amo Ian. So today I wanna talk about 4 faktor penyebab masalah sosial sesuai dengan poster minggu lalu. Ya walaupun sudah saya remake ya, cuman ya posternya sesuai yang ini. Oke, jadi faktor yang pertama adalah ekonomi. Faktor ekonomi. Intinya itu terjadi ketika seseorang tidak bisa memenuhi kebutuhan pokok, sandang, papan, dan pangan. Dan penyebabnya itu bisa karena krisis moneter dan ketidakmerataan pendapatan dalam suatu negara. Dan akibatnya apa? Menimbulkan sebuah tindakan yakni kriminalitas. Nah, untuk contohnya saya akan membuat sebuah kasus ya. Jadi misalnya ada seorang ibu yang ingin membesarkan anaknya. Anaknya tuh mungkin masih balita gitu, dan balita masih bayi ya, dan butuh susu gitu. Nah, ibu ini tuh kondisi tuh melarat, jadi uangnya tuh nggak banyak gitu. Dan di akhir bulan gitu ya kan uangnya seret gitu, dan akhirnya dia tuh terpaksa harus mencuri untuk memenuhi kebutuhan bayinya. Ya kalau nggak dikasih susu ya innalillahi kan. Ya gitu. Dan faktor yang kedua adalah kultur atau budaya. Jadi mengingat negara kita itu Indonesia adalah negara multikultural dengan berbagai macam budaya, kita pasti akan seringkali mendapatkan isu-isu masalah sosial mengenai budaya ini. Jadi back to the definition. Definisinya sendiri itu adalah benturan atau ketidaksesuaian nilai dan norma atau tradisi dalam masyarakat. Nah, penyebabnya itu bisa karena globalisasi atau perubahan budaya yang cepat dan ya perbedaan budaya. Nah, akibatnya apa? Banyak intoleransi, terus diskriminasi, dan bisa juga kenakalan remaja. Contohnya, mungkin saya akan mengambil contoh kasus dari budaya ini ya, berbagai macam ras gitu. Nah, suku. Jadi karena adanya perbedaan dalam budaya kita, mungkin ada yang kalau kita misalnya kita orang Indonesia nih, kita pergi ke luar negeri, misal ke US. Nah, kita kan sering tuh makan pakai tangan, sedangkan orang di United States itu enggak kan, dia pasti kayak, ih ini orang kok jorok kali gitu. Dan ya dirasisin karena itu beda budaya itu. Jadi ibaratnya tuh kayak orang Asia emang kayak gitu ya kebanyakan ya, jorok-jorok gitu katanya. Ya begitulah. Atau itu kan nggak terlalu parah ya katanya. Kalau di Indonesia itu bahkan sampai masuknya ke ranah pembulian juga bisa. Ya masuk-masuk ke itu sih tadi, kenakalan remaja. Ya pembulian karena budaya gitu. Kayak, ya apaan coba lu budayanya gitu banget. Kayak apa ya, terlalu pelosok gitu. Budaya lu pelosok banget, lu ngapain ke kota gitu ya kan. Oke, sekarang kita lanjut ke faktor ketiga ya. eh it's all about nature, alam. Jadi faktor ketiga itu adalah faktor alam. Nah, jadi definisinya sendiri itu adalah kondisi lingkungan yang menyebabkan sebuah masalah sosial terjadi. Sebenarnya nggak selalu salah alam, cuman ya ntar kita bahas. Jadi penyebabnya itu ya bisa karena bencana alam. It's like earthquake, gempa, tanah longsor dan sebagainya. Ya seperti kekeringan dan banjir gitu karena fenomena fenomena Enso aja kok bahasa geografi. Oke. Jadi akibatnya apa? Akibatnya ya banyak masyarakat itu jadi susah kan, jadi miskin. Jadi banyak yang kena dampaknya gitu. Kayak misal banjir lah. Orang-orang kan harus mengungsi dan rumah mereka tuh kadang ya jadi buruk kan kondisinya.
Jadi ya perlu renovasi dan segala macam. Itu untuk orang yang menengah ya. Kalau orang yang kaumnya maksudnya yang kondisi finansialnya lebih bawah lagi kan itu jauh lebih parah, dan itu akibat yang parah sih emang. Terus contohnya, mungkin ini saya tidak menyalahkan alam 100% ya, karena manusia juga ikut berperan dalam hal ini, sumber daya manusianya. Jadi di Jakarta itu kan ada pemukiman kumuh dan terjadi karena sekarang itu lagi La Nina, jadi banjir kan. Nah, itu tuh karena mereka tinggalnya di dekat sungai. Bukan gimana ya, kayak harusnya kan di sungai itu kayak jaraknya sekian-sekian biar mengantisipasi banjir itu loh. Cuman karena mungkin masyarakatnya yang memang kurang edukasi, ya jadinya kena gitu. Permukimannya tuh kena banjir ya kan. Dan ini semua nggak selalu tentang salah alam ya. Jadi manusia juga ikut berperan dalam hal ini. Ya, jadi yang keempat adalah faktor psikologi. Jadi intinya ini adalah kondisi di mana seseorang itu mengalami tekanan yang berat gitu. Akibatnya bisa karena penyebabnya itu bisa karena trauma atau juga masalah-masalah yang secara individu gitu ya kan. Yang nantinya tuh menyebabkan stres dan depresi. Terus akibatnya bisa bunuh diri, KDRT. Untuk contohnya, mungkin saya akan mengambil contoh KDRT-nya. Jadi dalam rumah tangga itu biasanya yang menjadi pelaku adalah korban juga. KDRT itu kekerasan dalam rumah tangga ya, bukan cuma pada istri tapi juga bisa pada anak. Dan kadang mirisnya pelaku KDRT ini memiliki trauma di masa kecilnya, itu dulu juga korban dalam KDRT oleh orang tuanya, dan mengulang siklus kembali di masa depan ke anaknya atau keturunannya lah ya kita bilang. Dan itu murni karena faktor psikologi kan. Jadi kayak ini yang diajarin ibu saya dulu, ini yang diajarin bapak saya dulu kayak gini. Ya normal-normal aja gitu ya kan, wajar lah saya mukulin anak saya gitu kan, dia nakal padahal masih di bawah umur. Ya itu juga bisa bikin anak dalam hal ini korbannya juga bisa bunuh diri juga, karena tekanan dari orang tuanya gitu ya kan, udah sangat bisa nyakitin mentalnya anak, dan ya munculin akibat yang baru kayak dari KDRT muncul bunuh diri, terus depresi, bisa juga jadi orang gila. Ya itu karena satu penyebab psikologi. Oh sorry. Dan ya sekarang kita udah selesai ngebahas 4 macam penyebab masalah sosial, dan kesimpulan yang bisa saya tarik dari ini, semua dari keempat faktor itu tuh saling berhubungan ya, baik ekonomi, terus budaya, psikologi dan alam. Itu mereka tuh saling berhubungan. Misalnya aja kayak psikologi sama ekonomi. Jadi kekerasan dalam rumah tangga tadi itu juga bisa disebabkan mungkin karena kondisi finansial ya, karena dalam beberapa kasus yang pernah saya baca gitu, masalah ekonomi itu pasti bikin kita tuh jadi stres kan, jadi bingung gitu rasanya, pengen marah aja gitu. Dan ya itu yang munculin faktor-faktor lainnya